Puji Tuhan, haleluya. Saudara-saudara, senang sekali pada hari ini saya berkesempatan untuk boleh menyapa Bapak Ibu saudara-saudara dengan mempercakapkan firman Tuhan. Kiranya kita semua akan diberkati oleh firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca Alkitab, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk setiap kesempatan Tuhan beri kepada kami mengenal kebenaran melalui firman. Kami berdoa supaya kesempatan baik ini ketika kami membaca dan mendengarkan renungan firman Tuhan, biarlah kiranya Roh Kudus bekerja untuk membuat kami mengerti dan kami juga dikuatkan untuk menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa, kuduskan hamba-Mu ini secara khusus untuk boleh memperkatakan kebenaran. Terpuji-pujilah Engkau Allah kami yang hidup. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saya akan membaca dari Injil Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-16, satu ayat saja. Firman Tuhan berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu." Puji Tuhan saudara-saudara. Kalau kita membaca ayat ini, sebetulnya harusnya membangkitkan kebanggaan kita sebagai orang percaya. Ternyata saudara-saudara, kekristenan kita atau status kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Yesus adalah sedemikian eksklusif. Dan eksklusivitas itu dibuat oleh Tuhan Yesus sendiri untuk kita. Ketika ia mengatakan, "Bukan kamu yang memilih aku," ya, bukan kita yang memilih Yesus, tetapi Yesus mengatakan, "Akulah yang memilih kamu." Luar biasa saudara-saudara. Status ini hanya dimiliki oleh orang Kristen. Yesus tidak memberikan status ini kepada semua manusia. Dan saudara-saudara, kita sudah tahu bahwa status ini kita miliki melalui kita beriman kepada Allah di dalam Yesus Kristus atau di dalam Injilnya. Kita bersyukur karena kita telah mengenal Injil, kita telah mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan itu semua ternyata kalau kita selidiki firman Tuhan, itu merupakan anugerah Allah bagi kita. Dan kita bersyukur, kita bangga. Namun saudara-saudara, di balik status yang eksklusif ini yang membuat kita bangga, mengucap syukur, hidup dengan penuh percaya diri, ternyata Tuhan memberikan kita penugasan untuk menjalankan misi kekristenan di dalam dunia ini secara inklusif. Artinya apa? Dalam menjalankan misi Kristus itu yang dipercayakannya kepada kita, kita harus bergaul dengan setiap orang dalam segala latar belakang apapun, suka tidak suka. Bahwa misi Kristus yang dia percayakan kepada kita adalah supaya kita pergi kemana? Ya, ke seluruh dunia. Untuk apa? Untuk menghasilkan buah. Kita ingat apa yang diperintahkan oleh Yesus kepada para murid sebelum ia naik ke surga. "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Matius pasalnya yang ke-28 ayat 19 dan ayat 20. Dan juga paralel dengan apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Kisah Rasul pasalnya yang pertama ayat 8 yang dikutip oleh Lukas. Dia mengatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Ini misi yang Tuhan percayakan kepada kita. Sebelum kita menjalankan misi itu atau memberi diri untuk misi itu, untuk bergaul dengan manusia di seluruh latar belakang apapun di dunia ini secara inklusif, Tuhan telah memilih kita secara eksklusif. Kita milik Allah yang khusus.
Bahkan kepemilikan Allah yang khusus atas hidup kita dibayar dengan lunas oleh darah Yesus. Dan kita benar-benar milik Allah, sehingga diri kita ini nggak boleh kita jalankan secara sembarangan. Oleh karena kita milik Allah dan kita diberikan keistimewaan oleh Allah. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terkait dengan bagaimana kita dikatakan oleh Yesus untuk kamu pergi, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Ini yang harus digumuli oleh orang Kristen sebetulnya di sepanjang sejarah gereja. Ya, oke. Sejarah gereja dimulai dari catatan Kisah Para Rasul, kemudian bapak-bapak gereja sampai dengan abad 16 terjadi reformasi gereja, bahkan sampai hari ini, saudara-saudara, sebetulnya gereja terus-menerus bergumul dengan apakah ia patuh kepada amanat agung, menjadi saksi Kristus, berbuah bagi Kristus atau tidak. Oke, mari kita evaluasi diri kita. Apakah kita secara pribadi atau dalam komunitas gereja di mana kita beribadah bersama-sama, apakah kita sebagai gereja Tuhan masih fokus, masih sungguh-sungguh tertuju, masih concern kepada penugasan utama yang Tuhan berikan kepada kita sebagai gereja Tuhan, yaitu pergi dan menghasilkan buah. Memang kalau bicara masalah buah, bicara juga bukan cuma memenangkan jiwa bawa kepada Kristus, tetapi juga menampakkan karakter Kristus yang hidup di dalam diri kita, menjadi pengaruh yang baik bagi manusia-manusia di sekitar kita, sehingga kita menjadi model bagi mereka, dan kemudian kita jadi contoh di dalam kehidupan moral, karakter yang baik, bahkan menghasilkan karya-karya inovatif yang dipercayakan oleh Tuhan untuk kita kerjakan, membangun dunia ini supaya benar-benar orang Kristen sebagai garam dan terang akan terimplementasi di dalam hidup kita. Saya kira saudara-saudara kita semua setuju dengan misi Kristus ini, baik untuk memberitakan Injil, memenangkan jiwa, maupun untuk memberikan pengaruh yang baik bagi pembangunan manusia, pembangunan sesama. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, namun saya ingin soroti secara khusus tentang berbuah terkait dengan memberitakan Injil. Di manakah, ini kita harus bertanya, di manakah posisi kita sekarang sebagai gereja Tuhan terkait dengan amanat agung dalam arti untuk memberitakan Injil kepada sesama supaya mereka percaya kepada Kristus dan memperoleh keselamatan. Saudara-saudara, cilakannya pada hari ini atau dalam aliran-aliran teologi tertentu ada yang mengatakan, sudahlah kita nggak usah memberitakan Injil kepada orang lain dalam arti Yesus juru selamat satu-satunya, toh dia juga sudah memiliki agama, sudah memiliki kepercayaan, nggak usah usiklah mereka. Saudara-saudara, ada orang-orang Kristen yang berpendapat seperti ini. Saya berharap kita bukanlah orang-orang yang termasuk pada orang-orang yang berpendapat seperti itu. Saya mau ingatkan demi firman Allah, bagi kita orang percaya bahwa seberapa hebatnya kita tampil di dunia ini sebagai gereja, terjun di bidang katakanlah peran Kristen atau peran gereja di bidang politik, ekonomi, pendidikan dan segala macam, kesehatan, segala aspek, seberapa besar pun peran kita di tengah-tengah masyarakat, kalau kita mengabaikan pemberitaan Injil, memenangkan jiwa bagi Kristus, saudara-saudara, semua yang kita lakukan itu akhirnya akan menjadi sia-sia. Karena itu saudara-saudara, saya mengajak kita untuk mempertimbangkan dengan serius bagaimana kita hadir sebagai gereja Tuhan untuk tetap mempertahankan Injil dan membawa nama Yesus dimanapun kita berada. Tuhan utus kita untuk membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Beritakan Injil. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pandemi COVID-19, wow, ini jadi pembicaraan bukan cuma nasional, ini pembicaraan dan mengagetkan atau mengejutkan dunia internasional. Saudara-saudara, saya mau kasih tahu demi firman Allah, penanganan COVID menurut saya penting sekali. Ya, kita menolong orang yang menderita penting sekali. Kita memberi makan orang yang lapar itu penting sekali. Tapi saudara-saudara, sifat penting dari semua peran kita terhadap masalah yang dihadapi oleh dunia menjadi benar-benar berguna
apabila gereja tidak mengabaikan pemberitaan Injil. Coba perhatikan, gereja Efesus sebagai contoh dalam Wahyu pasal 2. Apa dikatakan oleh Yesus mengenai mereka? Aku mencela engkau, sebab engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Padahal gereja Efesus kurang apa? Doktrinnya sehat, kegiatannya begitu banyak, rajin sekali. Mereka berapologetika secara baik, dan mereka sungguh-sungguh menjunjung tinggi ajaran yang benar. Tetapi ajaran yang benar secara dogma saja itu ternyata menjadi sia-sia, dikecam oleh Tuhan kalau terpisah dari tugas memberitakan Injil. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu gereja di Indonesia secara khusus, marilah kita menggumuli di dalam situasi kondisi yang berubah-ubah. Apakah itu baik, apakah itu tidak baik? Kondisi sekarang kan sepertinya tidak baik, ya. Tapi perhatikan baik-baik, firman Tuhan menegaskan bahwa gereja Tuhan harus memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan dalam kondisi atau waktu baik atau tidak baik. Dimanapun kita berada, harus kita memberitakan Injil. Sebab apa? Keselamatan hanya ada dalam Yesus. Yesus mengatakan, di luar aku kamu binasa. Tetapi jikalau kamu percaya kepadaku, kamu berpindah dari dalam maut neraka kepada hidup, yaitu surga yang kekal. Dan saudara-saudara, ketika kita percaya kepada Kristus, kita punya tanggung jawab untuk juga menyampaikan itu kepada orang-orang yang belum diselamatkan. Mari gereja Tuhan, banyak tugas yang harus kita laksanakan di tengah-tengah dunia ini. Bagus kita berperan di dalam berbagai aspek kehidupan. Tetapi apabila kita mengabaikan pemberitaan Injil, gereja tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari tampil sebagai gereja yang eksklusif, oleh karena Yesus yang benar-benar mengeksklusifkan kita. Tetapi eksklusivitas ini harus membawa kita untuk bergaul secara inklusif dengan sesama manusia. Dan dalam bergaul secara inklusif, kita harus sampai kepada melihat mereka memerlukan Injil, dan kita memberitakan Injil untuk keselamatan mereka. Kiranya gereja kita makin diberkati oleh Tuhan. Kita menjadi berkat bagi bangsa ini. Dimanapun kita berada, kita tetap jadi berkat dan memuliakan Tuhan. Saya ingin membaca satu bagian terakhir firman Tuhan, yang di bagian di atasnya di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Terima kasih. Semoga apa yang sudah saya sampaikan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih kebaikan-Mu, memberikan kami lagi kesempatan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami dengan firman yang telah kami dengar, dan kami menjadi orang-orang yang patuh kepada kebenaran. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.